Ini baru namanya sarapan sultan, teman-teman, lihat nih. Ini yang dibawa mertua waktu. Hai teman-teman, selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ini pagi-pagi teman-teman, ceritanya itu aku baru bangun tidur. Dan sarapan kali ini aku tuh pengen banget bikin tempe, teman-teman. Ini tempe yang aku bikin ya, teman-teman. Tuh, lihatlah jadinya sebagus ini, semulus ini, sefresh dan seharum ini, teman-teman. Jadi kali ini aku pengen bikin tempe orek yang dicampur sama buncis. Aku ada buncisnya. Nah, ini aku nggak tahu, buncisnya kayaknya beda sama yang di Indonesia, teman-teman. Tapi dia modelnya kecil gini. Jadi it's okay. Ini dibawa dari mana nih ya? Oh, ini dari Mesir, teman-teman. Jadi mau aku oseng-oseng orek tempe. Nih, mereka berdua bakalan jadi kombinasi yang endulita, teman-teman. Selain orek tempe, aku juga mau bikin, tada, ini dia primadonaku, pakis, teman-teman. Pakis seperti biasa. Aku biasanya cuma tumis saja pakai bawang bombay, garam, gula, terus terasi sedikit. Itu yang biasanya aku masak seperti itu, teman-teman, karena simple dan juga satset. Sebenarnya aku pingin banget bikin urap ya, urap terus dikasih ini, enak. Tapi masaknya agak terlalu lama dan aku udah lapar banget. Jadi kita bikin yang satset teman-teman, karena ini udah masaknya udah agak ribet ya, buncis ini. Jadi let's go, mari kita masak, teman-teman. Anyway, teman-teman, apakah teman-teman di Indonesia itu gampang dapat ini sayur pakis? Kalau di sini di Slovenia malah gampang banget, teman-teman. Bahkan di setiap hutan itu kalian akan menemukan pakis liar kayak gini, dan mereka tuh nggak ada yang makan, teman-teman. Orang sini tuh nggak ada yang doyan, dan orang sini tuh nggak ngerti cara masaknya kayak gimana. Jadi kayak kalau sayuran pakis kayak gini ya tumbuh liar di mana-mana dan udah kayak rumput, teman-teman. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan ini. Tapi aku nggak tahu ya, anak-anak sekarang, anak-anak yang biasa di kota, apakah mereka pernah nyoba makan ini atau enggak ya, teman-teman. So, mari kita mulai memasak ya, sebelum perut ini mulai bergejolak. Ini kayaknya harus dipotong dulu, Shay. Oh my god, lihatlah, cakep banget tempeku. Aromanya benar-benar tempe yang biasanya dijual di abang-abang tukang sayur pagi-pagi, teman-teman ya. Ini benar-benar aromanya fresh, seperti yaitu yang dijual di Indonesia itu, teman-teman. Oke, ini mau potong dulu. Ini sih endulita. Nah, ini aku mau potong kayak gini, teman-teman. Tipis-tipis gini. Nggak terlalu tipis-tipis sih. Pokoknya memanjang gini, teman-teman. Terus aku masukkan di sini dulu. Lihatlah. Teman-teman tahu salah satu kebanggaan aku tinggal di luar negeri, yaitu sekarang aku bisa bikin tempe, teman-teman. Kalau di Indonesia itu nggak mungkin aku bikin tempe sendiri ya, nggak mungkin. Pasti udah nunggu tukang sayur lewat atau beli di pasar ya. Dan uniknya lagi ya, teman-teman ya, waktu aku di Bali itu aku nyari ragi tempe, mau aku bawa ke sini, dan itu susah banget. Aku hampir ke setiap toko yang ada di pasar itu jarang banget mereka yang jual ragi tempe. Biasanya yang aku lihat itu dijual di marketplace ya, marketplace yang ada di Indonesia itu baru dijual, teman-teman.
Tapi aku nggak tahu kenapa di toko-toko kayak toko-toko kelontong gitu nggak ada yang jual ragi tempe. Kayaknya teman-teman Indonesia pasti juga jarang bikin ya kan, tempe sendiri. Karena ya itu prosesnya memang agak panjang bikin tempe ini teman-teman. But nothing nothing I can do because I living here. Tuh. Mantep banget teman-teman ini. Ini dibagi 2. Juga mau sekalian potong buncis ini. Potong. Masih pakai yang sama, aku mau gongso bawang putih, campur aja ini. Suka sekali aku bau merah. Ini aku pakai bawang merah ya, bukan bawang bombay. Lanjut aku masukkan buncis. Dia tetap ada tekstur crunchy-nya gitu. Tidak lupa kita langsung masukkan garam, sedikit gula, saus tiram, kecap asin sedikit. Ini soya sauce ini. Dan ini pakisnya nanggung, tambah pakis. Masukkan aja. Terakhir kita masukkan tempe. Tempenya teman-teman. Ini nanti aku cicip ya, mungkin kurang asin atau kurang apa. Jadinya banyak guys. Next aku mau nyambel. Ini aku pakai sambal bawang aja teman-teman.
sambal bawang putih, sama ini cabai yang aku beli dari toko Vietnam ya. Ini cabenya nggak fresh ya, karena dia masuk freezer, jadi udah kayak letoy gimana gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, demi bisa bikin nyambel. Tuh sambal guys, terasi bakar, sedikit gula. Ini semoga sambalnya pedes ya teman-teman. Jadi aku udah nggak pakai minyak lagi nih, cuma ginian aja. Wow, pakai lemon dikit biar seger. Ini sambal ala-ala ya teman-teman ya. Pokoknya pakai terasi, pakai bawang putih, lombok. Kalau misalnya ada tomat lebih enak, cuma aku kehabisan tomat. Tara, mari kita sarapan teman-teman. Aku udah lapar banget. Tuh, oseng tempe, buncis sama pakis. Kita masukkan di sini. Ini benar-benar sarapan Indonesia, nikmat banget. Tuh yang banyak tempenya. Terus sambel teman-teman. Sambel terasi, bawang putih. Wow. Mari makan teman-teman. Pakai tangan. Tempe homemade. Enak banget. Tempenya bener-bener nikmat. Sambelnya karena lomboknya pedes jadi endul. Ini baru namanya sarapan sultan teman-teman, lihat nih. Pagi-pagi nih jam 10 diuak-uak tempenya, sambel. Kalau tempe kayak gini, Pak suami nggak seberapa doyan. Dia nggak suka. Dalin enak banget beneran. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia kayak, wah, makan kayak gini hal biasa banget gitu kan. Tapi kalau kita yang tinggal di Eropa ya teman-teman ya, karena kalau beli tempe di supermarket itu aromanya beda, nggak fresh, dan pokoknya nggak senikmat ini teman-teman. Sambalnya ini sambalnya enak teman-teman, cuma pakai terasi, bawang merah, bawang putih, udah, garam, gula, endul.
diuel-uel. Lomboknya pedes. Padahal ini lombok besar loh teman-teman, tapi pedes ternyata. Tempe sampai meler-meler. Nanti aku cobain ke mertua ya. Nggak tahu mereka suka apa enggak. Tapi yang jelas ini makanan yang sangat enak sekali buat aku. Males ngangetin. Jadi di kebun itu kemarin aku udah nanem tanaman yang aku beli kemarin teman-teman, yang aku pernah spill itu ya, yang udah tumbuh. Nah itu kemarin aku udah tanem. Dan ini benih-benih atau bibit yang dikasih sama mertua, mau aku spill ya teman-teman. Kita lihat. Mana dia? Mana kamera? Mana kamera? Oke. Kita lihat teman-teman ya. Ini ada Sweetlo Selena. Aku nggak tahu ini, lupa. Ini apa? Lupa teman-teman. Nah, ini ada pare. Ini yang dibawa mertua waktu liburan ke Vietnam, teman-teman. Kita pernah tanam juga. Nah, ini aku mau nanam beberapa, nggak semua teman-teman ya. Karena nggak ada yang suka pare kecuali aku, jadi nggak usah banyak-banyak. Terus aku mau nanam ini. Erdea pesa kalau di sini, kalau Inggrisnya apa? Red beet atau apa gitu ya, red beet ya. Nih, Erdea pesa atau beet merah ya teman-teman nih. Terus aku juga mau nanam seledri, karena seledri itu enak banget kalau di sup teman-teman ya. Pokoknya sayur-sayuran tuh tambah seledri itu jadi endul. Jadi aku mau nanam seledri. Terus di sini ada 2 bibit sayur salad teman-teman. Nih, yang jenisnya seperti ini dan juga jenisnya seperti ini. Aku paling suka yang ini. Salad ini, teman-teman. Yang rasanya tuh menurutku enak. Yang ini juga enak, tapi dia ada warna merah-merahnya gini. Tapi yang biasanya aku makan tuh yang ini. Jadi mungkin aku nanti tanam separuh ini ya. Kemungkinan. Terus di sini juga dikasih wortel yang warnanya kayak gini teman-teman. Ini bukan wortel. Ini tuh kayak sejenis seledri juga, bisa dimakan ininya. Dan juga dia ada ininya teman-teman, ada umbinya gini. Sejenis wortel atau wortel putih, aku nggak tahu sih ini. Nggak pernah panen. Dan yang terakhir, aku mau nanam bibit ini. Bibit wortel teman-teman. Dan uniknya bibitnya tuh gini teman-teman, lucu. Nah, dia itu udah ada di dalam kayak tisu gitu, modelnya nih kayak tisu ya teman-teman ya. Nih, ini tuh udah ada benih-benihnya. Jadi nanti tinggal dibikin lubang gitu ya teman-teman. Terus nanti ditaruh gitu. Udah diluruskan terus ditimbun lagi teman-teman. Jadi gak usah satu-satu. Nih, udah ada dalam sini. Unik ya. Pertama kali aku lihat jenis bibit bentuknya kayak begini teman-teman. Ini dikasih sama mertua. Jadi rencana kalau nggak hari ini besok mungkin aku nanam teman-teman ya. Karena masih banyak yang mau aku beli bibit yang mau aku beli. Ini lupa ini apa ini? Zelena. Kayak sejenis itu juga teman-teman, sejenis seledri. Ada juga namanya Selena, tapi baunya beda sama seledri. Aku lebih suka yang bau seledri daripada Selena ini. Tapi bentuknya hampir mirip. Terus dikasih ini juga. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah ditanam tinggal kasih, nih udah dikasih bibit gitu teman-teman ya. Ini nanti nggak tahu kapan. Jadi teman-teman, seperti itulah kegiatan aku pagi ini ya teman-teman. Ini bibit-bibit yang nanti bakal aku tanam.
aku nggak sabar untuk nanem ya teman-teman, bibit-bibit. Sebenarnya kemarin itu aku udah nanem beberapa tanaman yang kemarin aku spill di video. Ada kubis, nah itu udah aku tanam, sama bawang merah teman-teman, itu udah aku tanam di kebun ya. Aku nggak bikin video karena kita bikinnya udah sore banget. Aku dan Pak suami kita buru-buru, jadi nggak sempet bikin video. Tapi nanti kalau tanam yang ini teman-teman, aku usahakan untuk bikin video ya teman-teman ya. Pokoknya nanti banyak lagi tanaman yang sayur-sayuran yang mau aku tanam teman-teman ya. Ada, aku rencananya pengen nanam itu labu siam, terus sereh, terus apa namanya, timun, daun bawang, kacang kayaknya enggak, karena yang biasanya nanam kacang itu mertua, jadi aku nggak nanam kacang. Jagung juga enggak. Pare ya, pare, terus kangkung teman-teman. Aku tuh lagi nyari bibit kangkung online, ada yang jual, tapi yang jual itu dari Thailand, bukan dari toko di Belanda, toko Indonesia tapi di Belanda. Aku mau pesen di sana bibit kangkung teman-teman ya. Jadi kalau kangkung itu kan bisa ditanam di balkon gitu, deket rumah gitu ya. Jadi biar perawatannya lebih gampang. Aku tuh pengen banget punya itu kangkung ya. Terus aneka buah-buahan tentunya teman-teman yang sudah nonton video aku, kalian sudah tahu buah-buahan yang aku beli, yang sudah mulai aku tanam di sekitar rumah ya teman-teman. Ada strawberry, ada raspberry, ada blackberry. Nggak tahu nanti ada buah apa lagi sambil kita jalan ya teman-teman ya. Karena ini memang tubruan, apa ya tubruan tuh, semuanya jadi satu gitu teman-teman. Di satu sisi kita itu sedang bangun rumah, jadi kalian tahu kan bangun rumah itu kita harus mengisi perabotan segala macam, bangun rumah. Di sisi lain aku juga sangat bersemangat sekali lagi berkebun teman-teman, jadi menyiapkan tanah, terus beli-beli bibit-bibit. Jadi bagi-bagi waktu, aku dan Pak suami kita berdua kerjasama untuk memulai berkebun, mempersiapkan perpindahan kita teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah pindah ke rumah baru, kita juga sudah punya stok ya, sayur-sayuran, stok buah-buahan. Jadi enak gitu, waktu pindah kita sudah tinggal merawat gitu teman-teman. Jadi ya seperti itu teman-teman cerita aku pagi ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.